Bab 027. Hati berusaha Zahwa tegarkan. Air mata dirinya tahan mati-matian tatkala tangannya bergerak untuk mengeluarkan seluruh pakaian yang ada di dalam lemari untuk disusun ke dalam koper yang ia miliki. Rasanya hancur, namun Zahwa jauh lebih hancur lagi jika bertahan. Segala hal yang ia rasakan sudah di luar kapasitas kemampuan hati dan dirinya untuk bisa tampung. Jadi, dengan menebalkan wajah dan hati, Zahwa berkemas untuk pergi selama-lamanya dari rumah yang pernah memberikannya kesempatan untuk merasakan apa itu sebenarnya arti sebuah keluarga. Kata Wirya, dia akan membelikan apartemen lain untuk Zahwa karena Zahwa tak mau tinggal bersama dengan pria itu, namun tidak ada pembicaraan lebih lanjut. Zahwa juga sungkan untuk membahas, namun itu tidak menyurutkan niatnya untuk tetap pergi. Sisa uangnya yang sedikit masih bisa ia gunakan untuk menyewa kos selama 2 bulan. Kebetulan sekali ada yang kosong di tempat selama ini Bella menyewa. Lebih baik Zahwa di sana saja demi ketentraman jiwanya. Apa yang kamu lakukan? 1 koper sudah Zahwa selesaikan untuk memasukkan semua bajunya yang memang tidak terlalu banyak. Sisa 1 koper kecilnya ia rencanakan untuk memasukkan semua barang-barangnya yang juga tak seberapa, namun pertanyaan itu menghentikan gerak tangannya. Zahwa membalas dingin tatapan menusuk Dian. Taj lagi merasa gentar akan sorot mata itu. Mama selalu menganggap apa yang aku lakukan salah dan tidak becus kan. Memang bodoh sekali aku tetap bertahan, padahal seperti yang sering Mama ucapkan, aku tidak ada gunanya. Jadi, untuk apa aku tetap bertahan di sini? Ucapnya datar. Awalnya, Dian amat terkejut, namun beberapa detik setelahnya dia mendenguskan tawa sarkastik. Pergi. Berani sekali kamu pergi dari rumah ini. Pertanyaan marah itu jelas saja membuat Zahwa kebingungan. Apa-apaan maksudnya Dian ini? Bukankah dia benci kehadiran Zahwa di rumah ini? Bukankah selama ini dia hanya menganggap Zahwa bak benalu tak berguna? Kenapa lagi sih Ma? Zahwa benar-benar tak bisa menahan rasa geramnya. Maunya Mama itu apa? Kehadiran aku juga Mama benci, tapi ketika aku sudah ingin pergi, kenapa Mama berucap seperti itu? Sebenarnya aku ini harus bagaimana lagi Ma menghadapi kemauan Mama? Pergi begitu saja. Enak sekali hidupmu. Dian menendang buku-buku kuliah Zahwa yang sudah ia susun hingga langsung berantakan begitu saja. Kamu pikir saya menahan kamu di sini karena apa? Ya karena kamu harus balas budi. Sudah berapa banyak uang saya yang habis untuk membiaya hidupmu juga biaya kuliahmu itu, Kamu pikir itu kecil? Enak sekali kamu main pergi begitu saja. Zahwa terhenyak, bahkan botol minum yang mau ia masukkan ke dalam koper kecilnya langsung jatuh begitu saja. Mendadak, energinya seolah hilang. Balas budi? Tanya Zahwa lemas dan lirih, total kehilangan kata akibat terlalu tidak percaya. Ya. Dasar tidak tahu terima kasih, sudah enak-enak dibiayai hidupnya mau main pergi begitu saja. Tidak tahu diuntung. Dian membuka kasar koper besar Zahwa lalu mengacak-ngacak isinya yang sudah tersusun rapi dengan wajah congkak, sedang Zahwa hanya bisa terdiam, terpaku menatap semua yang Dian lakukan. Kamu bisa pergi, asal ganti uang yang sudah saya dan suami keluarkan. 500 juta. Zahwa mematung. Kenapa? Tidak punya uangnya kan? Dian tertawa mencemooh. Makanya lakukan tugas di rumah ini. Dengan becus. Sudah baik saya hanya menyuruh kamu mengerjakan pekerjaan rumah. Bukan menyiksamu sampai mati. Dian menendang koper Zahwa hingga bergeser menjauh. Siapkan makan siang. Cepat. Ujarnya lalu melengos pergi begitu saja. Meninggalkan Zahwa yang masih terdiam dengan nyawa yang seolah masih melayang. Kesulitan mencerna hal konyol apa yang barusan saja ia dengar. Yang benar saja. Pa, maaf. Aku mulai membenci Mama. Zahwa mencengkeram tanah basah yang baru saja ia tumpahkan air, juga ia tabur bunga. Tak peduli akan tanah yang mulai masuk ke dalam kuku jari jemarinya, Zahwa berusaha melampiaskan emosi melalui cengkeraman itu, memusatkannya di sana agar air matanya tidak keluar. Cukup sudah menangisi hidupnya yang malang, Zahwa merasa saking banyaknya rasa sakit, hatinya menjadi membeku dan mati rasa. Maaf, aku juga mulai menyesali kenapa Papa dulu membawa aku ke keluarga ini. Padahal, Zahwa berusaha menarik napasnya yang terasa sesak. Padahal dulu aku bahagia sekali.
Terik matahari tidak menjadi penghalang bagi Zahwa untuk menumpahkan segala yang menyesaki hatinya pada sebuah gundukan tanah di pemakaman umum dengan nama Irwan Kilano yang terukir di nisannya itu. Salah aku apa, Pak? Aku harus bagaimana lagi menjalani hidup yang selalu mendatangkan kemalangan? Untukku ini. Maaf, aku selalu datang hanya untuk mengeluh, tapi aku tidak punya siapa-siapa, Pak. Cuma Papa tempat aku mengadu. Maafkan aku. Harus berapa banyak lagi luka yang harus aku tampung, Pak? Harus seberapa kokoh lagi dinding yang aku buat untuk melindungi hatiku? Pak, aku capek. Aku enggak kuat lagi. Jangan menangis. Jangan menangis, Zahwa. Rapalan itu sudah Zahwa gemakan di dalam kepala, namun nyatanya, lelehan panas itu akhirnya mengalir juga di pipinya. Kenapa Papa harus pergi? Kenapa aku selalu ditakdirkan untuk sendirian? Aku menyusul Papa saja. Atau bagaimana? Zahwa tertawa getir. Tapi Papa pengen sekali melihat aku pakai toga. Lirihnya. Aku harus bertahan. Iya kan? Di atas sana, Papa mendukung aku kan? Maafkan perbuatanku, Pak. Maaf sudah membuat Papa kecewa dengan keputusan gila yang aku ambil di hidupku ini. Maaf, sudah mengkhianati kakak, anak kesayangan Papa. Zahwa mulai terisak. Aku enggak tahu kenapa kakak selalu bilang Papa lebih sayang aku. Padahal kan yang anak kandung dia, Papa padahal juga selalu membanggakan kakak ke aku dan selalu menyuruh aku untuk mengikuti jejak kesuksesannya. Aku sudah berbuat jahat ke kakak dan mama. Tapi, aku tidak bisa menahan rasa benciku ini ke mereka. Maaf Pak, aku mohon maafkan aku. Zahwa tertunduk, ujung kepalanya menyentuh nisan dan dia menangis terseduh-seduh di sana. Aku takut Pak. Aku harus bagaimana? Lirih Zahwa nelangsa. Tak ada suara apapun yang bisa menenangkan Zahwa yang nampak putus asa selain dirinya sendiri dan juga desau angin yang membelai tubuhnya. Jantung Wirya berdebar resah, namun lebih dari itu, ada keinginan mendesak yang tak lagi kuat hatinya tahan. Wirya sudah tiba di halaman rumah orang tuanya, hanya menatap pintu dalam diam terhitung sudah. Selama 10 menit lebih. Setir Wirya cengkram ketika pembicaraannya dengan Renata tadi malam berputar di kepala. Api di dalam hati kembali menyala-nyala. Semakin Wirya berpikir untuk berpikir lebih bersabar, semakin memberontaklah hatinya. Renata terlalu meremehkannya dan Wirya luar biasa marah dan tidak mampu lagi menahan kesabaran. Karenanya, wajah Wirya mengeras, dia menghembuskan napas panjang lalu akhirnya memilih keluar mobil juga. Menuju lurus pintu rumah yang tertutup itu. Jantung Wirya makin berdegup gelisah, tapi dia berusaha menguatkan hati. Wirya harus memberitahu tentang hancurnya rumah tangganya kepada orang tuanya. Sekarang juga, Wirya melangkah dengan tangan yang mengepal. Seumur hidupnya, Wirya belum pernah merasa setakut ini. Ini adalah perasaan takut terbesar yang pernah hatinya rasakan, namun meski begitu, kakinya tetap menaiki tangga langkah demi langkah. Tiba di ujung tangga teratas, langkah Wirya berhenti ketika menemukan Wijaya yang tengah berbicara dengan seorang pria yang Wirya tahu betul itu siapa. Dua pria parubaya itu nampak terkejut akan kehadiran Wirya. Rasa panik seketika saja menggantikan perasaan kacau Wirya tadi. Dia mendekat dengan langkah tergesa. Dokter Bram, kenapa dokter kesini? Tanya Wirya mendesak, menatap menuntut dokter pribadi yang Giana punya itu. Bram nampak kembali saling pandang dengan Wijaya. Sang ayah, yang ekspresinya nampak murung juga kacau itu, langsung meremas bahu sang anak. Kita berbicara di bawah saja ya. Mama sedang tidur. Meski hatinya bertanya-tanya, Wirya tidak bisa menahan kemelut yang mulai berkeliaran di kepala. Dia, dengan cepat melangkah turun bersama Wijaya dan Bram. Sebaiknya kamu yang jelaskan dengan anakmu sendiri. Dia akan lebih paham kalau kamu yang berbicara. Bram berucap pada Wijaya, temannya sedari masa putih abu-abu itu. Bram tersenyum tipis pada Wirya, menepuk bahunya lalu berlalu pergi. Pa, kenapa diam saja? Kenapa dokter Bram ke rumah? Mama kenapa? Wirya mendesak Wijaya untuk membuka mulut dengan tidak sabar. Wijaya menatap sendu sang anak. Mama drop. Tadi pagi pingsan di kamar mandi. Wirya terkesiap, jantungnya seolah baru saja merosot jatuh. Terus kenapa di rumah saja? Kita harus bawa Mama ke rumah sakit, Pak.
Tenang dulu. Wijaya menahan bahu Wirya. Papa sudah memaksa Mama untuk ke rumah sakit tapi Mama tidak mau. Dia meminta Bram saja untuk datang. Untungnya, kata dia Mama sudah bisa dihandle. Wirya yang mendengar itu tetap saja tidak merasa lega. Kenapa Papa enggak memberitahu aku? Kalau aku tidak datang, Papa akan menyembunyikannya kan? Tuduh Wirya dengan emosi, tidak habis pikir dengan pemikiran Wijaya. Maafkan Papa. Papa tidak ingin membuat pikiran kamu menjadi kacau, Nak. Kamu akan sangat down jika Mama sudah begini, jadi Papa tidak mau menambah beban pikiran kamu. Wirya menghela napas kasar. Tapi, dengan Papa diam hanya akan menjadi bumerang untuk aku. Kalau Mama, tenggorokan Wirya rasanya tercekat. Kalau Mama tiba-tiba saja pergi, bagaimana? Sambungnya dengan hati yang terasa memberat dan hancur ketika mengatakan itu. Bahkan untuk membayangkannya saja, Wirya tidak mampu. Wijaya menyandarkan punggung di sofa, memejamkan mata sejenak, mencoba mengendalikan diri setelah tadi nyawanya seolah dicabut paksa ketika tadi menemukan sang istri tercinta pingsan di kamar mandi. Maaf, Nak. Papa hanya terlalu mengkhawatirkan kamu. Tidak usah pedulikan aku, Pak. Mulai hari ini, jangan ditutupi lagi ya. Pokoknya Papa harus selalu cerita tentang keadaan Mama. Nanti juga aku bakalan tanya-tanya ke Dokter Bram, ucap Wirya memohon namun juga ada nada tuntutan di dalam suaranya. Sebenarnya Mama sudah mulai drop sebelum kita makan malam itu, jelas Wijaya hati-hati. Namun Mama bersikeras karena dia ingin bertemu kamu dan Renata. Hati Wirya seketika tertampar. Malam itu bahkan dia hanya merasa kesal sehingga mengabaikan Giana namun ternyata ibunya itu menutupi kesakitannya dengan sedemikian rupa. Hanya untuk bertemu anak dan menantunya. Hilang sudah keberanian dan perasaan menggebu Wirya yang beberapa menit lalu hadir menguasai diri, digantikan pil pahit yang harus ia telan kuat-kuat. Semua hal yang ingin Wirya tumpahkan kepada orang tuanya, langsung buyar terbawa atmosfer muram di rumah ini. Kenapa sih, harus sesulit ini? Kamu kenapa ke rumah? Tumben sekali pagi-pagi begini. Wijaya bertanya, setelah dia dan Wirya dibalut keheningan yang sendu dan menyesakkan. Wirya menggeleng pelan, bahunya menurun lesu. Hatinya seketika hampa, terpukul mengetahui sang ibu yang keadaannya benar-benar tidak bisa ditebak. Bisa langsung menurun drastis dengan begitu tiba-tiba. Kalau kamu pagi-pagi ke sini, pasti ada sesuatu yang mendesakkan. Kenapa, Nak? Papa sudah bilang kan? Malam kemarin, ceritakan saja. Wijaya memang memiliki kepribadian yang keras namun dia selalu peduli dan lebih peka meskipun tak banyak bicara. Di situasi ini bahkan dia masih mengkhawatirkan Wirya. Tidak apa-apa, Pak. Kita urus Mama saja dulu. Dan Wirya memilih untuk berbohong, dengan sangat berat hati sejujurnya. Dia masih punya hati untuk tidak semakin menambah beban pikiran Wijaya. Wow, beruntung, ini hari Sabtu alias hari libur. Pikiran Wirya benar-benar tengah kacau dan dia tidak mungkin bisa bekerja dalam situasi ini. Wirya pergi dari rumah dengan perasaan menggantung. Penuh kerisauan juga kesal karena tak bisa mengatakan apa yang sudah ia persiapkan sejak tadi malam. Mengatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa diselamatkan. Bahwa dia akan bercerai dengan Renata. Wirya sebenarnya ingin berlama-lama di rumah orang tuanya, memantau keadaan Giana namun hatinya yang merasa sesak tidak bisa berbohong. Wirya perlu menenangkan diri sejenak dan akhirnya dia memilih pergi ke apartemen miliknya. Zahwa yang ada di sana membuat perasaannya bergerak secara naluriah menuju tempat itu. Masuk ke dalam, Wirya dikejutkan dengan Zahwa yang duduk diam di bawah sofa, menatap nanar televisi yang menyala dengan mata yang basah. Ketika melihat kehadiran Wirya, dia hanya melirik kecil lalu beralih menatap lurus ke depan lagi. Sekali lihat saja, Wirya sudah tahu ada yang sedang tidak beres dengan perempuan itu. Dengan langkah perlahan, Wirya mendekat lalu duduk di sampingnya. Kemudian, menjadi ikut terdiam tanpa bisa mengatakan apapun. Begitu saja, mereka berdua segera tahu bahwa hari ini adalah hari yang kacau di hidup mereka. Bukan yang terburuk memang, namun pikiran yang lelah membuat jiwa dan raga hanya bisa terdiam. Termenung meratapi takdir yang entah kenapa begitu suka mempermainkan mereka. Perlahan, Zahwa yang sejak tadi hanya melamun, melirik Wirya yang tak kalah kacaunya.
Tatapan mereka saling bertaut dan sama sekali masih tak ada satu pun yang membuka suara. Hanya diri mereka masing-masing yang mengerti dan paham meski hanya berbicara melalui tatapan. Namun, tanpa sadar, tatapan itu seolah membuat hati mereka tertaut. Emosional mereka yang sama-sama kacau seolah menemukan titik temu dan entah siapa yang memulai, kepala mereka mendekat perlahan lalu bibir mereka tiba-tiba saja sudah saling menempel. Mata Zahwa terpejam, begitu pula Wirya yang tindak tanduk perlakuannya lagi-lagi dipengaruhi oleh naluriahnya dengan perasaan yang mendominasi, bukan kerja otak. Namun, tidak seperti kemarin di mana Wirya mencoba membentengi diri, dia membiarkan perasaan itu mengalir begitu saja. Membiarkan tubuhnya bergerak tanpa kekangan pertahanan diri. Bibir Wirya bergerak begitu perlahan, membelai bibir Zahwa yang sedikit bergetar kecil. Hati Zahwa seolah meluap dan ingin meledak namun Uman Wirya meredamkan segalanya, mengosongkan otak seolah dia sedang berada di ruang hampa yang tahu-tahu saja membuat bibirnya terbuka lalu membalas ciuman itu. Mendapati Zahwa yang memberikan reaksi positif, Wirya membelai lebih dalam kedua belah bibir perempuan itu. Dadanya bergemuruh ketika tuman mereka berubah semakin dalam di setiap detiknya. Sesaat ketika Zahwa mencengkeram baju depannya sebagai tanda untuk meminta napas, Wirya langsung melepaskan bibir mereka. Kepalanya hanya sedikit mundur hanya untuk balas menatapi Zahwa yang pandangannya begitu nanar. "It's okay," bisik Wirya tiba-tiba. Kalimat sederhana namun entah kenapa jika diucapkan dalam situasi ini, hati Zahwa langsung bereaksi. Terenyuh luar biasa. "It's okay." Dan Zahwa juga berbisik dengan cara yang sama. Saling memberi pengertian dan secercah pengharapan melalui lirihnya ucapan juga hangatnya tatapan yang sedikit pun tidak beralih. "Mereka akan baik-baik saja bukan?" Wajah Zahwa dan Wirya masih terlalu dekat dan begitu saja Wirya kembali menyium bibir ranum itu. Kini menyerongkan badan sepenuhnya menghadap Zahwa agar memudahkan pergerakannya. Wirya mengelus lembut leher Zahwa selagi bibirnya bergerak mengulum bibir atas lalu bergantian ke bibir yang bawah. Sebuah kebiasaan yang tak ia sadari. Sesekali memberikan hisapan juga menelusupkan lidahnya ke dalam mulut yang terbuka itu. Jantung Wirya berdebar dan badannya sudah mulai memanas dan saat itulah pria itu memutuskan pagutan. Lidahnya kemudian menjauhkan bibir mereka yang menempel. Napas keras yang saling berlomba mengais oksigenlah yang mengudara di saat tatapan Wirya sendiri terpaku pada sorot mata Zahwa yang menyendu. Dia mengusap kepala belakang Zahwa beberapa kali lalu membawanya untuk bersandar di dadanya. Membiarkan Zahwa dan juga dirinya menenangkan diri sejenak dari ciuman dalam yang baru saja mereka lakukan. Yang entah apa maknanya. "Kenapa?" Suara Wirya seolah teredam dengan kepala Zahwa yang menempel di dada bidang pria itu. Zahwa menarik napas dalam-dalam, mencoba melegakan dadanya dengan menghirup aroma maskulin Wirya yang tanpa sadar memabukkan. Zahwa sudah terlalu familiar dengan aroma pria itu. Aroma parfum mahal juga aroma tubuhnya sendiri yang bercampur. "Mas Wirya sendiri kenapa?" Zahwa memilih bertanya balik, mencoba menghilangkan ketegangan dalam posisi tubuhnya yang Wirya dekap begini. Kepala belakangnya bahkan masih pria itu usap. Terlalu banyak kehangatan dan kelembutan, bagaimana bisa Zahwa tidak terlena jika begini caranya? Wirya tersenyum kecil. Tak kaget Zahwa memahami kekacauan yang ia rasakan. Mama jatuh pingsan di kamar mandi. Zahwa terkesiap, tubuhnya menegak namun Wirya menahan Zahwa agar tetap di sana. Dia tidak ingin perempuan itu melihat betapa kacaunya dirinya sekarang. "Padahal aku sudah mantap mau bilang kalau aku dan Renata akan bercerai." Zahwa seolah 3 kali terkejut, jantungnya bak tersengat berulang-ulang. Pertama, ketika Wirya memberitahukan keadaan ibunya sendiri. Kedua, pria itu yang benar-benar mengubah gaya bicaranya dan yang ketiga ini, Zahwa sampai membeku. "Cerai." Gumamnya menggantung saking kagetnya. "Sudah dari lama sebenarnya." Wirya mendengus getir. "Seharusnya kamu sudah tahu semenjak aku mengikat kamu dalam hubungan kontrak ini, berarti ada yang sedang tidak beres di dalam rumah tanggaku." Zahwa masih kehilangan suara karena memang benar, instingnya menuju ke arah sana. "Aku sudah muak, kakakmu itu, benar-benar seseorang yang tidak bisa aku handle. Kamu tahu aku keras kepala tapi kakakmu itu, jauh lebih keras lagi."
Tidak ada yang bisa membantah segala ucapan dan kemauannya. Napas Wirya terhembus kuat. Selama ini aku menahan hubungan ini karena Mama. Wirya sama sekali bukan tipe orang yang bisa menceritakan masalahnya kepada orang lain. Apalagi ini adalah tipe permasalahan yang terlalu pribadi. Dia tipe orang yang memendam sendiri dan juga menyelesaikannya tanpa seorang pun tahu bahwa dia pernah mempunyai masalah. Mengucapkan kata demi kata yang selama ini hanya tertahan di kepala, hati Wirya bergejolak. Bahkan emosi saja hampir tidak bisa ia kuasai. Itulah mengapa Wirya paling tidak suka memakai hati, logikanya akan melemah dan akan mengubahnya seolah menjadi tidak berdaya. Wirya tidak mau terlihat lemah namun dengan Zahwa, dia malahan tak keberatan menunjukkan sisi lain. Dirinya itu sungguh benar-benar bukan Wirya yang biasanya namun situasi ini seolah mendorongnya untuk mengungkapkan segalanya. Ada sesuatu tentang Zahwa yang membuatnya merasa nyaman, sesuatu yang jarang sekali ia temui di orang lain. Perasaan baru itu yang mendorong hatinya untuk menumpahkan semrawut kerumitan di dalam hati dan kepala.